Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 1262042202122. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah matematika. Adakah di sini yang tahu bagaimana matematika ada di bumi ini? Sejarah matematika dibagi menjadi 5. Di antaranya yaitu yang pertama matematika Mesir kuno, yang kedua matematika Babilonia, yang ketiga matematika Yunani, yang keempat matematika Cina, dan yang kelima adalah matematika India. Yang pertama kita bahas adalah matematika Mesir kuno. Ada dua pendapat yang menyatakan kenapa sih matematika bisa berasal dari Mesir kuno. Gagasan yang pertama adalah dari Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metafisika, yang menyebutkan bahwa sains-sains matematis berasal dari kawasan Mesir, karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu luang yang cukup. Pandangan yang kedua adalah dari Proclus. Dia adalah seorang pengamat ahli dari Yunani yang dalam bukunya Commentary on the First Book of Euclid Elements, yang isinya menceritakan sebagian besar catatan sejarah, mengatakan geometri adalah ilmu yang pertama ditemukan di Mesir. Kenapa geometri? Karena ilmu ini berasal dari pengukuran luas tanah. Dari kedua pandangan tersebut disimpulkan bahwa matematika di Mesir muncul akibat kebutuhan-kebutuhan praktis. Contohnya, peradaban Mesir terdapat di sepanjang Sungai Nil yang banjir setiap tahunnya dan mengakibatkan lahan berkurang. Lalu, dengan adanya aturan dari geometri, mereka menentukan batas-batas ladang dan daya tampung lumbung. Selain itu, mereka juga menggunakan aritmatika untuk melakukan transaksi perdagangan, pemungutan pajak, menghitung bunga pinjaman, gaji, serta penyusunan kalender kerja. Lalu selanjutnya adalah sejarah penemuan matematika Mesir kuno. Ini diawali dengan invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798. Tapi pasukan Napoleon kalah sehingga mereka memutuskan untuk melakukan penelitian kepada seluruh aspek kehidupan di Mesir, baik Mesir kuno maupun Mesir modern. Lalu, pasukan Napoleon bersama 167 ilmuwan, termasuk 2 matematikawan, yaitu Gaspard Monge dan Jean Baptiste, mereka menghasilkan sebuah karya, sebuah monumen yang disebut dengan Description des Équipements. Isi dari monumen tersebut memuat monumen yang mereka bangun, lalu Mesir modern, dan sejarah alam. Sejarah Mesir kuno juga terdapat pada batu Rosetta. Batu Rosetta ditemukan oleh teknisi pada saat invasi militer yang dilakukan serupa dengan Napoleon, tetapi bukan Napoleon. Selanjutnya terungkaplah bahwa batu tersebut berguna untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. Sejarah penemuan matematika Mesir kuno selain terdapat pada batu Rosetta, terdapat juga pada papirus. Apa sih papirus? Papirus adalah alat tulis sederhana yang terbuat dari kulit batang pohon yang dikeringkan dan dianyam sehingga dapat digunakan untuk menulis. Ada 2 jenis papirus, yaitu papirus Rin dan papirus Musko. Yang pertama kita bahas adalah papirus Rin. Inti dari papirus Rin adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Berikut adalah cara mengalihkan menurut papirus Rin. Contohnya, untuk mencari hasil kali dari 21 dengan 71. Kita misalkan bilangan yang akan dikalikan adalah 71. Lalu kalikan dengan 2 bilangan tersebut sebagai berikut. 1 kali 71, 71, 2 kali 71, 142, 4 kali 71, 284, 8 kali 71, 568, 16 kali 71, 1136. Yang menjadi pertanyaan, kenapa berhenti hanya sampai 16? Karena jika dilanjutkan maka pengali yang muncul selanjutnya untuk 71 akan lebih dari 21. Perhatikan bahwa 21 adalah hasil dari pertambahan 16 tambah 4 tambah 1. Kita beri tanda pada angka 16, 4, dan 1. Di sini saya beri tanda V. Maka angka yang muncul kita tambahkan. Dari kolom kiri, angka 1, 4, dan 16 menghasilkan 21. Dari kolom yang kanan, 71, 284, dan 1136 hasilnya 1491. Dengan menambahkan kedua kolom didapatkan
21 dan 1491. Hasil perkalian yang dimaksud adalah 1491. Jika diuraikan, maka akan tampak seperti berikut. 1491 sama dengan 71 ditambah 284 ditambah 1136 sama dengan dalam kurung 1 tambah 4 tambah 16 kali 71 sama dengan 21 tambah 71. Lalu jika kita balik posisinya, kita ambil 21 sebagai bilangan yang dikalikan dan 71 sebagai bilangan pengalinya, maka hasil yang diperoleh adalah 1 kali 21 21, 2 kali 42 2 kali 21 42, 4 kali 21 84, 8 kali 21 168, 16 kali 21 336, 31 kali 21 672, 64 kali 21 1344. Yang saya beri tanda huruf V di kolom sebelah kiri adalah 1, 4, 16, dan 64 itu sehingga berjumlah 71. Dan yang di kolom kanan 21, 84, 336, dan 1344 menghasilkan 1491. Terlihat bahwa hasilnya sama dengan sebelumnya kan? Sekarang bagaimana cara membagi? Cara membagi menurut Papirus Rin. Langkah pertama yang dilakukan adalah untuk pembagian, misalkan 35 dibagi 8, maka pembagiannya akan digandakan sampai penggandaan berikutnya akan lebih besar dari bilangan yang dibagi. Lalu yang kedua, selanjutnya pembagian mulai dibagi 2 untuk melengkapi sisanya sampai pada nilai 1. Perhitungannya sebagai berikut. 1 kali 8 8, 2 kali 8 16, 4 kali 8 32, setengah kali 8 4, seperempat kali 8 2, seperdelapan kali 8 1. Saya beri tanda V lagi pada angka yang kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan ada 4, seperempat, dan seperdelapan. Dan di kolom kanan itu 32, 2, dan 1. Kita peroleh 4, 3 per 8. Lalu di kolom kanan 35. Dengan menggandakan 16 kita peroleh 32. Sehingga nilai yang hilang adalah 35 dikurangi 32 sama dengan 3. Nilai yang hilang kita lihat di kolom pembagi. Nilai yang hilang tersebut akan terpenuhi dengan menjumlahkan 1/4 dan 1/8. Dengan demikian hasil baginya adalah 4 ditambah 1/4 ditambah 1/8. Papirus besar yang kedua adalah Papirus Moskow. Kenapa disebut sebagai Papirus Moskow? Karena dimiliki oleh salah satu museum di Moskow. Papirus ini berisi soal kata atau soal cerita yang barangkali ditujukan sebagai hiburan. Salah satu soal dipandang memiliki kepentingan khusus karena soal itu memberikan metode untuk memperoleh volume 5 terpenggal. Sejarah yang lainnya adalah geometri Mesir kuno yang dijelaskan oleh Herodotus saat dia mengunjungi Nil sekitar tahun 460 sampai 455 sebelum Masehi. Yang ceritanya sebagai berikut. Mereka berkata bahwa raja ini atau Sesostris membagi tanah kepada semua penduduk Mesir dengan tujuan agar masing-masing dari mereka mendapatkan ukuran yang sama dan kemudian menarik pendapatan dari mereka dengan pajak tahunan. Tetapi siapapun yang tanahnya terusik harus datang kepada sang raja dan menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi. Sang raja kemudian mengirim tim peninjau yang harus mengukur seberapa dari luas tanah yang telah berkurang agar sang pemilik tanah hanya membayar sesuai dengan tanah yang tersisa agar sebanding dengan besar pungutan pajaknya. Dari cara ini tampak bahwa geometri berasal dari Mesir. Lalu sejarah yang kedua yang kita bahas adalah sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama Irak.
sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali tahun 1850-an, dan sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800-an sampai 1600-an sebelum Masehi. Itu topik-topiknya meliputi pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, perhitungan bilangan reguler, inverse perkalian, bilangan prima kembar, dan lain-lain. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat. Lalu, sistem matematik yang digunakan Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Selain itu, bangsa Babilonia memiliki sistem bilangan real di mana dikit-dikit tulis sebelah kiri memiliki nilai yang lebih besar seperti bilangan berbasis 10. Matematika di Babilonia ditandai dengan adanya tulisan paku. Tulisan dan angka Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menulis huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga memanjang atau prisma segitiga dengan cara menekankan pada lempengan tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Lalu selanjutnya, apa saja pencapaian ilmu matematika di Babilonia? Pencapaian ilmu matematika di Babilonia diantaranya ditemukannya penentuan ilmu akar kuadrat. Bahkan para ilmuwan Babilonia telah mendemonstrasikan teori Pitagoras. Lalu yang kedua, orang-orang lebih dahulu mengenal jam matahari, klepsidra, juga tuas dan katrol. Padahal saat itu mereka belum memiliki pengetahuan tentang mekanika. Bangsa Babilonia juga sudah lama mengenal lensa kristal dan penyalaan bubut sebelum ditemukan oleh Austen Henry Layard dari Nimrud. Lalu yang ketiga, bangsa Babilonia juga sudah familiar dengan aturan umum untuk mengukur suatu area. Yang keempat, matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Yang kelima, bangsa Babilonia memiliki sistem nilai tempat yang sejati, di mana angka yang ditulis di lajur lebih kiri menyatakan nilai yang lebih besar seperti di dalam sistem desimal. Matematika Yunani. Matematika Yunani ditenggarai dimulai oleh Thales dari Miletus kira-kira tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi, dan Pitagoras dari Samos kira-kira tahun 582 sampai 507 sebelum Masehi. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Dia dihargai sebagai orang pertama yang menggunakan penalaran deduktif untuk diterapkan pada geometri dengan menurunkan 4 akibat wajar dari teorema Thales. Lalu selanjutnya adalah Pitagoras. Pitagoras mendirikan mazhab Pitagoras yang mendakwakan bahwa matematikalah yang menguasai semesta. Mazhab Pitagoraslah yang menggulirkan istilah matematika dan mereka yang memulakan pengkajian matematika. Mazhab Pitagoras dihargai sebagai penemu bukti pertama teorema Pitagoras. Mazhab Pitagoras dihargai dengan beberapa pengembangan matematika tingkat lanjut seperti penemuan bilangan irasional. Sejarah yang keempat yang kita bahas adalah matematika Cina. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Chou Pei Xuanqing yang berangkat tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut juga bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 dan 10, dan sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan dari 10. Dengan sejarah matematika Cina, asal mula matematika Cina, pada tahun 212 sebelum Masehi, Kaisar Qing Shi Huang atau Shi Huangdi memerintahkan semua buku di dalam Kekaisaran Qin selain daripada yang resmi diakui pemerintah haruslah dibakar. Setelahnya,
Pembakaran buku pada tahun 212 sebelum Masehi atau dinasti Han 202 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi menghasilkan karya matematika yang barangkali sebagai perluasan dari karya-karya yang kini sudah hilang. Yang terpenting dari semua ini adalah 9 bab tentang seni matematika. Lalu yang terakhir, bahasa Cina juga membuat penggunaan diagram kombinatorial kompleks yang dikenal sebagai kotak ajaib dan lingkaran ajaib. Yang terakhir adalah matematika India. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman besi. Bukti yang pertama adalah Satapatha Brahmana, kira-kira abad ke-9 sebelum Masehi, yang isinya adalah menghampiri nilai n. Lalu yang kedua adalah Sulba Sutras, yang ada pada tahun 800 sampai 500 sebelum Masehi, yang merupakan tulisan-tulisan yang berisi tentang geometri menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, bilangan aturan 3 dan akar kubik, menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan, memberikan metode konstruksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi yang diberikan, menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik tentang teorema Pythagoras. Bukti selanjutnya adalah Papini. Papini ada pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang digunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Lalu bukti selanjutnya adalah Pingala, yang ada pada abad ke-3 sampai abad pertama sebelum Masehi. Di dalam risalahnya, Prosody menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Pembahasan tentang kombinatorika meter bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Bukti selanjutnya adalah Surya Siddhanta, yang ada kira-kira tahun 400, yang isinya memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus. Lalu, bukti yang terakhir adalah Aryabhata, yang ada pada tahun 499, yang isinya memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, mengembangkan teknik-teknik dan algoritma aljabar, infinitesimal dan persamaan diferensial, dan memperoleh solusi seluruh bilangan untuk persamaan linear oleh sebuah metode yang setara dengan metode modern. Lalu yang terakhir, bersama-sama dengan perhitungan astronomi yang akurat berdasarkan sistem heliosentris gravitasi. Sekian dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga di next video saya akan lebih banyak belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.